dengan kondisi yang stres juga, dengan kondisi yang ada, kemudian kedepannya seperti apa. Ada sebagian juga orang tua yang ayahnya ya, para suaminya kehilangan pekerjaan gitu ya. Bahkan kondisi-kondisi perceraian ini ternyata ditemukan di negara-negara yang mereka lebih awal ya mendapatkan ini gitu. Jadi di Wuhan sendiri itu tingkat perceraian sangat tinggi dalam kondisi seperti ini. Nah, logikanya mestinya kemarin gitu, dengan banyaknya keluarga yang work from home, itu kan semua jadi oplek gitu ya, punya waktu banyak 24 jam komunikasi dan ngobrol. Ya, betul. Mestinya tambah harmonis gitu, mestinya gitu ya. Kalau secara logika mestinya tambah harmonis, mestinya jadi lebih baik. Tapi ternyata data menunjukkan berkebalikan di Wuhan sendiri gitu ya. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegan and syar'i. Assalamualaikum Nice Friends, jumpa lagi di Nice Sharing. Di Nice Sharing kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial dari Bandung. Kenapa spesial? Karena narasumber kali ini sepasang suami istri. Mereka adalah praktisi parenting, biasa menjadi narasumber di beberapa acara seminar di radio, sekolah maupun pesantren. Nah, kita langsung berkenalan dengan beliau ya. Oke. Nah, siapa beliau itu dan bagaimana profilnya? Saya sedikit jelaskan profilnya ya. Beliau itu adalah Teh Enca dan Kang Zaki. Nah, Kang Zaki ini bekerja di Yayasan Pendidikan Telkom, Ketua Yayasan Bahtera Firdaus, dan salah satu pengajar di Pesantren Persatuan Islam 27 Bandung. Dan istri beliau itu Teh Enca, beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan direktur sekolah White Bee. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Lulu Naila Ilma Aferusia berusia 7 tahun dan Kanahli Nuruna Kamili berusia 2 tahun. Nah, sepasang suami istri ini adalah praktisi parenting ya, lebih tepatnya kayaknya nih, dan founder dari sekolah White Bee. Oh ya, hari ini kita mau membahas tentang komunikasi pasangan dan anak. Sebelum kita mendengar materi dari beliau, kita tanya-tanya sedikit tentang sekolah yang beliau dirikan, yaitu White Bee. Boleh tanya-tanya ya, Kang Zaki, Teh Enca tentu. Boleh banget. Nah, sebelumnya pengen tahu dulu kenapa sekolahnya itu diberi nama White Bee gitu, kan sekolah Islam ya? Iya. Ya, sekolah ya, sekolah alami, ya kan, sekolah alami Islam. Nah, kenapa diberi namanya White Bee? Biasanya kan kalau sekolah Islam tuh dikasih nama-nama yang Islami gitu. Kenapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Teh Yupi ya dari Nice Friend yang sudah mengundang kami berdua untuk hadir di channel YouTube-nya ya. Apa namanya? Nice Channel ya, Teh ya? Ya, terima kasih juga di tengah kesibukannya masih menyempatkan. Iya. Kalau boleh bercerita sedikit tentang White Bee itu bahasa Inggris ya. Kalau kita terjemahkan, White Bee itu lembah putih. Jadi dari sekian lebah itu ada satu koloni lebah yang namanya lebah putih. Namun secara umum lebah putih itu namanya kan lebah ya. Namanya lebah itu kita kalau gali filosofinya dalam hadis gitu ya. Belum ke lebah putih nih, masih filosofi lebah secara umum gitu. Jadi kalau kita gali lagi filosofi lebah itu bahwa seorang mukmin katanya itu layaknya seekor lebah. Apa sih keistimewaan lebah itu? Yang pertama, lebah ini adalah makhluk Allah
yang selalu mengambil yang terbaik ya, selalu memakan yang baik-baik, selalu mengambil sesuatu sumber untuk makanan itu makanan yang terbaik. Dan yang kedua, lebah ini memproduksi makanan yang terbaik juga. Gitu. Jadi apa yang diambil itu sesuatu yang baik dan yang dikeluarkan itu yang baik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya lebah itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah menzolimi orang lain gitu ya. Jadi ketika dia mencari sumber makanan di tangkai-tangkai bunga, itu lebah tidak pernah sekalipun atau sedikit pun merusak tanaman atau mematahkan ranting tanaman yang dia hinggapi. Jadi ketika kita beraktivitas, berkegiatan, bersosialisasi, bermuamalah dengan orang lain, itu kita mesti layaknya seekor lebah yang tidak merusak ya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak hubungan dengan orang lain. Jadi dalam kegiatannya itu dia bermanfaat dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Begitu. Jadi filosofinya itu bahwa lebah itu selalu mengambil yang baik, kemudian mengeluarkan yang baik, dan dia tidak pernah ya mendolimi orang lain ya. Dan yang terakhir ini yang cukup unik ya. Jadi lebah ini tidak pernah menyerang orang lain jika dirinya tidak diserang. Jadi dia akan menggunakan si sengat lebahnya itu pada saat-saat yang memang kondisinya dia diserang, ya kondisi genting gitu ya. Dan itu pun jika si lebah ini menyengat, si sengatannya itu menjadi obat ya. Jadi si sengatan lebah itu bakal menjadi obat bagi yang disengatnya. Makanya kita kenal dengan terapi sengat lebah ya. Tayubi mungkin pernah mendengar. Jadi ada terapi sengat lebah. Nah, jadi si lebah ini dia akan menyerang jika dirinya atau kawanannya itu diserang. Dan ketika dia menyerang maka dia akan mati. Ya, itu uniknya ya filosofi lebah. Nah, al-mu'minu kan nakhlati kata Rasulullah. Jadi seorang mukmin itu layaknya seekor lebah. Nah, apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor lebah adalah dia selalu mengambil yang baik, mengeluarkan yang baik. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah merusak lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir, dia tidak agresif ya, tidak menzolimi orang lain jika dirinya tidak diserang gitu. Maksudnya tidak hanya untuk mempertahankan diri seperti itu. Nah, harapannya nama White Bee ini di sekolah kami, White Bee School of Life ini adalah bahwasanya generasi-generasi yang terlibat ya di White Bee, baik itu anak maupun orang tua, adalah menjadi generasi-generasi yang seperti lebah ya. Mukmin mesti seperti lebah, memiliki 3 karakteristik yang Rasulullah sampaikan seperti itu. Gitu sih sedikit filosofi nama nih. Masya Allah. Tidak mau nambahin. Iya. Oh ya. Tapi intinya ini biar fair ya. Ini kan berdua. Jadi kenapa lebah putih? Nah, tadi kata lebahnya. Nah, kalau putihnya apa nih lebih spesial lagi? Nah, kenapa nggak anahal aja gitu ya, atau misalkan lebah saja gitu namanya? Tadi Yupi bilang biasanya kan bahasa Arab gitu ya kalau sekolah Islam. Kenapa lebah putih? Jadi tadi lebah itu kan keren, baik gitu ya. Bahkan Allah menganalogikan umat orang mukmin itu bagaikan lebah. Tapi ternyata ketika diteliti, dalam sebuah koloni lebah itu ada sekelompok lebah yang kita sebut lebah putih. Lebah putih itu adalah lebah yang terbaik di antara lebah-lebah yang ada gitu teh. Nah, lebah putih ini adalah lebah penghasil madu terbaik yang kita sebut royal jelly. Jadi menghasilkan lebah terbaik yang hanya dikonsumsi oleh ratu lebah gitu. Gitu, royal jelly. Nah, jadi filosofinya itu selain kita ingin menjadi bermanfaat seperti lebah, tapi kita ingin menjadi yang terbaik di antara yang baik, kurang lebih begitu teh. Nah, jadi kalau kita sering dapat pepatah mengatakan gitu ya, good is not enough, we must be different. Baik saja tidak cukup, tapi kita juga perlu menjadi berbeda gitu dari yang lain. Itu mungkin teh sedikit filosofinya. Jadi mudah-mudahan nanti siapapun yang bergabung di White Bee, harapannya mereka menjadi umat yang terbaik sekaligus
menjadi berbeda karena memang terbaik gitu di dalam kehidupannya. Begitu. Masya Allah, keren ya filosofinya. Terus itu TK dan SD ya? Iya, kita baru buka TKA dan TKB. Tahun ini insya Allah buka SD kelas 1. Jadi pada dasarnya kita niat buka sekolah memfasilitasi anak yang terbesar ya Teh. Jadi awalnya tuh awalnya nggak maksudnya nggak diniatin nanti buka sekolah gitu. Jadi qadarullah ketika lulu usia 5 tahun, tadinya kita pengen homeschooling, tapi pas ditanya ternyata lulunya pengen sekolah. Gitu. Jadi akhirnya why not ya gitu, kita coba buka sekolah karena memang lulunya pengen sekolah. Akhirnya iseng-iseng nih gitu ya buka YP. Ternyata alhamdulillah banyak yang berminat bergabung. Akhirnya buka TKA, sekarang TKB, dan alhamdulillah sekarang orang tua berharap ada SD-nya. Jadi insya Allah tahun ini kita buka SD. Jadi sesuai perkembangan anak aja sih Teh. Mudah-mudahan next buka di luar kota ya, di Semarang gitu ya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Terus yang membedakan YP ini dari sekolah lain itu apa? Apa ya? Ciri khasnya mungkin, ciri khas dari YP itu. Ciri khas, oke. Ciri khasnya yang membedakan YP dengan sekolah yang lain itu banyak sih Teh. Tapi yang paling mencolok yang biasanya orang tahu gitu ya. Yang ini juga berdasarkan feedback dari masyarakat ya, apa sih kesannya gitu pas mendengar nama YP. Ternyata yang menjadi pembedanya itu adalah yang sekolah di YP itu bukan hanya anak tapi juga orang tua. Jadi kita menyebutnya YP ini sekolah keluarga. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mau sekolah di kita, itu yang kita tes bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Yang nanti dapat pelajaran bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Yang dapat rapot bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya Teh. Jadi intinya bareng-bareng belajar gitu untuk menjadi keluarga yang terbaik. Kenapa? Karena kita lama sekali terjun di bidang pendidikan ya Teh, saya dan Kang Zaki kurang lebih sekitar 15 tahun mengajar di berbagai lembaga dari mulai TK sampai mahasiswa bahkan orang tua gitu ya. Dari sekolah yang katakanlah pricey gitu ya, International Islamic Boarding Islamic School gitu ya. Sampai kita juga pernah ngajar anak jalanan, pernah ngajar anak lapas gitu ya. Nah dari berbagai macam segmen yang kita ajar, kita menarik sebuah kesimpulan besar sebetulnya Teh. Banyak orang berpikir bahwa sekolah yang keren itu sekolah yang mahal, dengan fasilitas yang terbaik, dengan SDM yang terbaik, dengan kurikulum terbaik gitu ya, segala yang terbaik. Tapi ternyata ketika kita coba, semua siswa yang masuk ke sekolah itu ternyata outputnya tidak semua baik Teh. Nah ketika dirunut, apa nih akar masalahnya? Ternyata kalau kami menarik benang merahnya itu adalah semua kembali ke pendidikan rumah. Jadi biasanya anak yang lahir dari pendidikan rumah yang baik, itu mau disekolahkan di sekolah yang sesederhana apapun biasanya tetap baik. Tapi kalau anak yang datang dari keluarga yang pendidikan rumahnya punten kacau gitu ya, atau sederhananya broken home, itu mau disekolahkan di sekolah yang paling keren sekalipun, biasanya tetap jadi masalah. Karena memang ada hal yang belum selesai gitu di diri sang anak. Jadi karena kami membangun sekolah intinya untuk anak kami gitu ya Teh. Jadi kita juga inginnya memberikan lingkungan yang kondusif untuk anak kami, sehingga kayaknya kita mesti berangkat dari orang tuanya nih gitu. Jadi nekat bikin sekolah yang orang tua yang daftar itu mereka komitmen untuk bersedia ikut belajar. Bukan hanya bundanya saja tapi juga ayahnya. Jadi mereka nanti ketika daftar itu sampai tanda tangan kontrak hitam di atas putih bahwa mereka bersedia nanti mengikuti semua proses pembelajaran di YP. Kurang lebih begitu sih Teh. Jadi bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan YP terus berkembang ya Teh, Kang Zaki. Dan siapa tahu bisa buka cabang di luar kota. Jadi banyak yang bisa menikmati ilmunya gitu. Nah, amin. Berhubung narasumbernya kan praktisi parenting, kayaknya nggak afdal kalau kita nggak dengan materi ini ya. Nah, materi yang pas hari ini kayaknya kan mengenai komunikasi pasangan dan anak. Kira-kira itu sepenting apa gitu
komunikasi pasangan dan anak ini. Mangga Enca dan Kang Zaki. Ya, saya mulai sedikit ya. Jadi kita sekarang lagi dalam kondisi pandemi ya. Ya. Sebetulnya topik ini sangat relatable sekali dengan kondisi yang sekarang kita hadapi, karena ini ada kaitannya dengan strong why atau pentingnya kita mengenali pasangan kita dan kita juga berkomunikasi secara produktif baik kepada pasangan maupun anak. Mengapa komunikasi ini sangat penting? Kalau kita runut ya gitu ya, data-data yang kita lihat nih, katakanlah dari BPS gitu ya, Teh Yupi, ternyata ada fakta yang cukup mencengangkan bahwa di kondisi pernikahan ya, di kondisi keluarga gitu ya, yang terdiri dari suami istri, itu banyak terjadi perceraian gitu ya. Banyak terjadi perceraian, itu salah satunya faktor yang paling besar nomor 2 ya. Itu di Indonesia itu adalah masalah pertengkaran ya, atau masalah komunikasi yang buruk. Jadi faktor pertamanya itu menurut BPS itu yang pertama adalah perceraian itu disebabkan karena faktor ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah karena masalah pertengkaran dengan suami dengan istri seperti itu. Jadi perceraian itu menjadi ujung daripada pertengkaran yang tidak selesai gitu ya. Nah ini adalah penyebabnya adalah karena komunikasi yang buruk. Nah dalam kondisi pandemi sekarang ini lebih challenging lagi nih para orang tua ya, para pasangan suami istri gitu ya. Ditambah dengan ada anak di rumah seharian ya 24 jam yang biasanya mungkin anak ini ada sesi-sesi sekolahnya gitu ya. Kemudian untuk ayahnya sendiri itu ada sesi di luarnya gitu. Para ibu-ibu rasakan sendiri pada kondisi saat ini 24 jam ya, betul-betul terasa mungkin me time-nya jadi hilang gitu ya. Nah di mana hal-hal tersebut itu memicu kondisi-kondisi di mana secara psikologis dan secara secara realitanya gitu ya, memang waktu yang dihabiskan bersama keluarga lebih banyak gitu, yang mungkin di satu sisi itu bisa menjadi positif gitu ya, di satu sisi bisa menjadi negatif. Mengapa menjadi negatif? Karena itu tadi, misalnya nih, yang asalnya ibu itu pagi-pagi nih, kalau ibu rumah tangga ya, kalau ibunya nggak bekerja misalnya, katakan biasanya dia siap-siap gitu ya, pagi-pagi menyiapkan sekolah untuk anak dan sebagainya. Kemudian ada saat-saat di mana pasangan dan anak itu keluar gitu ya. Jadi si ibu bisa ada waktu untuk rehat nih gitu ya. Me time. Mungkin kalau ibu-ibu yang apapun bentuknya lah itu me time-nya ya. Kalau ibu-ibu yang suka nyemil, mungkin dia nyemil atau masak-masak yang dia senang, yang suka nonton drama-drama dia nonton dulu gitu ya. Ada waktu-waktu di mana dia bisa menghabiskan sedikit ya, atau misalnya meluangkan waktunya untuk rehat gitu dari rutinitas rutinitas dia di rumah seperti itu. Nah dengan kondisi seperti ini full anggota keluarga ada nih di rumah dan full penuh perhatian ya. Jadi diharapkan tadinya suami bisa membantu, kan suami juga work from home ya. Jadi dia di depan laptop aja gitu kan. Malah lebih sibuk kayaknya kalau sekarang daripada kerja gitu ya. Nah, jadi nah ini menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak ideal ya menurut mungkin masing-masing pihak gitu ya. Mungkin ayahnya merasa ini anak-anak atau pasangan juga tidak bisa mengganggu waktu kerjanya gitu kan ya. Atau istri juga tadinya mengharapkan suaminya bisa membantu pada saat-saat seperti ini gitu, karena secara fisik memang ada di rumah tetapi ternyata secara pikiran tidak ada di situ gitu ya. Ini kondisi-kondisi ini memunculkan perbedaan-perbedaan pandangan, kemudian juga kondisi-kondisi misalnya anak ya, kalau misalnya ada kondisi-kondisi tidak ideal kalau di sekolah, ya guru yang menghandle ya ketika selama di sekolah. Ternyata sekarang full di rumah itu ternyata para orang tua itu semakin sadar bahwa
nggak mudah jadi guru gitu ya. Ya, betul. Ya, banyak orang tua yang lebih menghargai lah, lebih empati terhadap guru ya gitu, dengan jasa-jasa mereka di sekolah mendidik anak kita. Nah, ketika kondisi-kondisi tidak ideal tadi terjadi, maka mungkin ya dengan kondisi yang stres juga, dengan kondisi yang ada, kemudian kedepannya seperti apa. Ada sebagian juga orang tua yang ayahnya ya, para suaminya kehilangan pekerjaan gitu ya. Bahkan kondisi-kondisi perceraian ini ternyata ditemukan di negara-negara yang mereka lebih awal ya mendapatkan ini gitu. Jadi di Wuhan sendiri itu tingkat perceraian sangat tinggi dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada satu meme ya, ada satu jokes lah gitu di satu negara, itu ada yang nempel istrinya itu di atas apartemen, di luarnya dia pakai papan gitu. Jadi my husband is for sale katanya gitu. itu jokesnya lah. Jadi mungkin yang asalnya mungkin tidak kelihatan, atau pasangan itu ada waktu untuk rehat ya, tidak bertemu sejenak. Yang tadinya di rumah itu mungkin diharapkan bisa lebih dekat, ternyata malah semakin menimbulkan perbedaan dan pertengkaran yang tidak tersolusikan dengan baik. Nah, itu kenapa di saat ini ya, atau secara umum sih, komunikasi pasangan itu penting, dan di saat ini sangat lebih penting lagi karena kita perlu memperkaya diri kita ya dengan ilmu-ilmu supaya kita juga bisa lebih berkomunikasi dengan baik dengan pasangan maupun dengan anak kita. Seperti itu, Teh Yopi. Nah, itu kan menarik ya Teh datanya. Awalnya mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kan dulu kalau misalkan ditanya tentang komunikasi di dalam keluarga, itu banyak sekali orang yang menjawab dengan jawaban yang klise karena sibuk gitu ya, gak punya waktu banyak untuk bersama dengan keluarga, jarak jauh, misalkan LDR gitu ya, sehingga komunikasi itu menjadi terhambat. Nah, logikanya mestinya kemarin gitu, dengan banyaknya keluarga yang work from home, itu kan semua jadi ngoplek gitu ya, punya waktu banyak untuk komunikasi dan ngobrol. Ya, betul. Mestinya tambah harmonis gitu, mestinya gitu ya. Kalau secara logika mestinya tambah harmonis, mestinya jadi lebih baik. Tapi ternyata data menunjukkan berkebalikan di Wuhan sendiri gitu ya. Ternyata dari sejak masa lockdown itu tingkat perceraian malah semakin meningkat. Bukan menjadi semakin menurun gitu justru dengan di lockdown. Nah, ini menjadi refleksi bersama mungkin ya bagi kita, apa nih kira-kira yang salah. Nah, salah satu fondasi penting dalam membangun keluarga itu salah satunya memang komunikasi. Nah, ini memang penting banget, bahkan di Al-Qur'an ini juga disebutkan ya, di Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi di ujungnya itu ternyata yang terpenting dalam mencetak generasi yang terbaik itu adalah diawali dengan komunikasi. Nanti mungkin sedikit dibahas sama Kang Zaki. Ya, jadi intinya adalah basis komunikasi dengan anak itu mesti diawali dengan komunikasi pasangan. Betul. Gitu. Karena komunikasi kita terhadap pasangan akan berpengaruh pada bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Sepakat. Gitu. Jadi yang langkah konkret yang harus dilakukan oleh suami istri ini supaya ya itu tadi kan sudah me time-nya kan berkurang, pekerjaan juga meskipun kerja dari rumah tapi malah lebih sering online gitu kan daripada kalau bekerja di luar gitu. Langkah konkret yang harus dilakukan itu apa? Oke. Ya, sebetulnya ini sebelum masuk ke langkah konkret ya Teh Yopi ya. Jadi mungkin orang itu akan melakukan sesuatu lebih konsisten jika dia betul-betul memahami apa yang sebetulnya penting baginya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih data-data ya. Jadi yang pertama ini kita berangkat dari komunikasi pasangan ya Teh ya. Nah ini sebelum kita ke langkah konkret gitu ya. Ini kita bisa lihat fakta-fakta hari ini kami kompilasi. Bahwa tantangan mendidik hari ini semakin berat gitu ya. Ya tentunya kita berdoa seperti tadi, anak kita soleh, anak kita unggul gitu ya,
anak kita menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat lah, intinya seperti itu gitu ya. Kita mulai dari mana? Kita membenahi sebagai pasangan. Nah, mengapa kita mesti membenahi sebagai pasangan komunikasi gitu ya? Karena tantangan ini semakin berat gitu. Terasa nggak sih kalau ya mendidik anak generasi sekarang itu tidak lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya gitu ya? Dengan teknologi informasi gitu ya, dengan fenomena-fenomena yang ada. Nah, contohnya nih, yang pertama tantangan mendidik hari ini adalah 4 dari 100 pelajar dan mahasiswa Indonesia mengonsumsi narkoba. Nah, jadi ini kita sama-sama bangun dulu threat ya, atau ancaman yang kita sama-sama hadapi nih gitu. Karena nanti segala macam hambatan komunikasi itu bisa kita kurangi gitu ya, dengan sama-sama menyamakan frekuensi gitu. Ini frekuensi kita yang pertama dalam komunikasi pasangan, bahwa suami dan istri itu perlu tahu mendidik anak sekarang itu tidak semudah yang sebelum-sebelumnya gitu. Walaupun bukan berarti zaman dulu gampang gitu, bukan begitu, tetapi tantangannya lebih berat gitu ya. Zaman dulu kan katanya gurunya itu cuma di sekolah. Kalau sekarang gurunya itu ya internet, ya media sosial gitu, banyak ya gurunya. Nah, iya. Google, sosial media dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, 95% dari 100 anak kelas 4, 5, 6 SD sudah mengakses pornografi ya, dengan teknologi informasi yang sangat deras ya perkembangannya gitu ya. Maka inilah konsekuensi yang ketiga, 93 dari 100 remaja pernah berciuman bibir. Nah, itu nauzubillah min dzalik ya. Lalu 600.000 kasus anak Indonesia hamil di luar nikah usia 10-11 tahun. Jadi di usia mereka sudah balik ya, sudah haid untuk perempuan dan laki-laki sudah mimpi basah, itu kondisi biologis mereka sudah siap membuahi dan dibuahi ya. Jadi kasus-kasus ini terjadi ternyata gitu di usia SD ya, berarti kelas 4, kelas 3 gitu. Lalu 2,2 juta kasus remaja Indonesia 15-19 tahun hamil luar nikah, dan yang berakibat penyakit menular seksual, dan yang berakibat selanjutnya menjadi infeksi HIV gitu ya, bisa dilihat di situ. Dan ini yang unik juga, kasus incest terjadi di 25 provinsi. Incest itu tahu mungkin ya, jadi hubungan hubungan intim antar saudara atau kerabat seperti itu. Nah, jadi ini subhanallah ya, fakta-fakta ini ngeri ya kalau lihat faktanya. Indonesia adalah, nah ini yang kaitannya dengan komunikasi ya, salah satunya bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat perceraian nomor 1 ternyata di Asia Pasifik dan negara-negara Muslim di dunia. Jadi sangat ngeri sekali sebetulnya gitu ya dengan kondisi yang ada. Nah ini mulainya dari frekuensi ini nih. Kalau tips itu bisa nanti breakdownnya banyak sekali ya. Tapi untuk menyamakan antara suami dan istri supaya mau membangun komunikasi yang baik itu perlu dari strong why-nya itu ya. Membangun alasan yang sangat kuat gitu. Alasan yang sangat kuat sehingga nanti untuk tips-tipsnya itu bisa berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Nah ini yang selanjutnya di bawahnya itu bisa dibaca ya. Jadi Indonesia darurat kejahatan seksual. Nah, tingkat kejahatan seksual pada anak meningkat 100% tiap tahunnya, dan faktor utamanya ternyata pola asuh. Ini menurut KPAI Pusat. 98% pelaku kekerasan seksual adalah keluarga atau orang terdekat. Nah, ini salah satunya para pelaku kejahatan seksual melakukan aksinya dalam jangka panjang, menawarkan kasih sayang, kehangatan, perlindungan, dan penghargaan pada anak-anak yang mereka tidak dapatkan dari orang tua. Ya, mungkin karena salah satunya itu komunikasi yang buruk juga ya. Jadi bagaimana mengekspresikan kasih sayang, bagaimana mengekspresikan kehangatan, karena komunikasi ini bukan hanya secara verbal ya, tidak hanya kata-kata saja, tetapi juga secara non-verbal ya. Nanti ada sentuhan, ada ekspresi dan lain sebagainya. Nah sehingga jika kita tidak mulai membenahi komunikasi pasangan atau komunikasi dengan anak ini, maka yang terjadi adalah ini, tantangan kita akan semakin besar ke depan. Seperti itu. Nah, yang kedua mungkin Teh Enca bisa menjelaskan. Baik Teh, kalau yang tadi dijelaskan sama Kang Zaki kan lebih ke tantangan real ya, seperti apa yang kita hadapi hari ini.
Jadi itu cukup membuka mata kita bahwa memang tantangan zaman mendidik anak sekarang itu memang lebih menantang gitu dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi butuh kerja yang ekstra gitu. Dan kalau ditarik lagi sebetulnya anak-anak kita itu anaknya siapa sih? Yang pasti adalah anak ibu dan ayahnya, betul ya. Nah, akan tetapi di Indonesia masih ada stigma bahwa yang namanya urusan pendidikan itu serahkan saja kepada sekolah. Ibu ya, gitu. Ke sekolah dan juga kepada ibu gitu. Jadi urusan pendidikan, urusan sekolah, urusan ngasuh gitu ya. Urusan itu serahkan saja ke ibu. Padahal kan harusnya berkolaborasi, harusnya anak-anak ini dididik oleh ayah dan ibunya. Nah, sebagai orang tua muslim, tantangan kita menjadi semakin berat. Kenapa? Karena memang targetnya sebetulnya dalam konsep Islam, target mendidik anak itu apa sih? Gitu. Kalau Teh Yupi aja ditanya, Teh Yupi kalau pengen punya anak, harapannya anaknya nanti menjadi manusia yang seperti apa, Teh? Jadi anak yang qurrata ayun. Nah, qurrata ayun misalkan ya. Qurrata ayun tuh gimana sih, Teh? Betul. Ya apa? Jadi kita pengen anak kita jadi ini, jadi itu gitu ya. Ya, betul. Ya intinya jadi anak yang soleh, ya gitulah, standar ya, taat sama orang tua gitu. Ya betul. Nah, jadi kalau banyak orang tua ditanya pengen anak seperti apa, pengen anak yang soleh. Nah, soleh itu seperti apa sih gitu? Dalam konsep Islam, ibaratnya Maya tujuan pendidikan paling dasar yang harus dicapai oleh anak itu apa gitu? Karena kita harus punya standarnya ya. Jadi nanti tuh anak tuh usia sekian harus bisa apa, targetnya apa. Nah, dalam konsep Islam itu seperti apa? Nah, ternyata dalam Islam sendiri secara besar ada konsep pendidikan yang disebut, kalau menurut Ustadz Adriano Rusfi itu konsep pendidikan akil balig. Nah, apakah akil balig itu? Akil sederhananya berakal. Kalau dulu kita mikirnya ya berakal tuh nggak gila gitu ya. Kalau dalam fikih memang seperti itu. Yang penting tidak gila berarti dia disebut berakal. Tapi ketika kita gali lagi lebih dalam, maksud berakal itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Itu yang disebut akil. Jadi sederhananya dewasa secara mental atau dewasa secara psikis. Satu lagi balig. Nah, kalau balig itu kebalikannya, dewasa secara fisik ya. Yaitu sampai pada usia mukallaf. Kalau dalam Islam, mukallaf itu artinya kan orang yang dibebani ya, siap dibebani. Jadi diberikan beban syariah. Ditandai dengan mimpi basah untuk anak laki-laki dan menstruasi untuk anak perempuan. Jadi dalam Islam kita mesti sepakat bahwa ketika anak itu balik, maka pada saat itu juga anak kita mendapatkan buku catatan amal, di mana setiap dosa yang dia perbuat itu menjadi konsekuensi dia secara pribadi, bukan ditanggung oleh ayah dan ibunya gitu ya, tapi ditanggung oleh dirinya secara pribadi. Maka kalau dikaitkan dengan psikologi, mestinya anak-anak kita ketika mereka balik, itu mereka sudah dewasa, karena mereka sudah siap menanggung beban dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri gitu Teh. Sederhananya seperti itu. Akan tetapi ternyata tantangan hari ini menunjukkan anak-anak kita di zaman ini baliknya makin cepat, akilnya makin lambat. Nah, jadi kalau kita dulu, angkatan kita lah ya, angkatan generasi apa nih kita, generasi old. Kita dulu balik rata-rata usia berapa Teh? Kalau perempuan itu rata-rata SMP ya, 13. Nah, betul. Ya. SMP masih ada yang SMA gitu ya. Kalau zaman saya dulu antara SMP dan SMA. Hari ini rata-rata anak-anak balik SD. Usia 10 sampai 11 tahun. Jadi rata-rata kelas 3 atau 4 SD itu mereka sudah balik. Nah, jadi yang jadi PR bersama kita sebagai orang tua muslim itu, ini akilnya gimana gitu. Bagaimana kita menarik kedewasaan ini menjadi lebih dini gitu ya, lebih cepat, karena mau tidak mau di usia anak itu balik, dia dapat buku catatan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan data menunjukkan hari ini mayoritas generasi kita dewasanya makin lambat. Dulu kita sering disebut dewasa itu 17 tahun ya, makanya kita bilang sweet 17 ya. Pokoknya 17 iya gitu, pokoknya 17 tahun udah dewasa, udah besar gitu. Bahkan kalau di luar negeri 17 tahun udah harus keluar dari rumah gitu kan, mengurus diri sendiri. Ternyata hari ini itu semakin mundur.
rata-rata orang disebut dewasa secara data ya, statistik psikologinya itu rata-rata usia 25 tahun. Makanya sekarang kalau sering ditanya mau nikah usia berapa? 25 deh gitu ya. Seakan-akan kesiapan mental itu lahirnya di usia 25 tahun. Padahal kalau kita lihat zaman Rasul kan dinikahkan itu rata-rata setelah balik ya Teh ya. Jadi 17 tahun, 16 tahun ketika mereka sudah balik, Rasul tidak sungkan untuk menikahkan para sahabat yang memang sudah balik. Kenapa? Karena pada zaman itu generasinya itu selain balik ya mereka akil. Tapi tantangan zaman sekarang ini anak-anak baliknya makin cepat, akilnya makin lambat. Ditambah lagi tantangan zaman yang tadi, betul, tantangan zaman tadi yang data menunjukkan gitu ya. Wah, tantangan anak-anak hari ini berat banget gitu. Kita sebagai orang tua tuh lomba sama gadget, lomba sama teman-temannya di sana, lomba sama K-pop drama gitu ya untuk memberikan efek-efek yang negatif kepada anak-anak gitu. Jadi nah itu dulu strong why-nya yang ingin saya dan Kang Zaki bagi di awal. Jadi sebagai orang tua muslim kita mesti sadar tantangan kita berat, target kita juga berat. Nah gimana ini supaya target ini harus dicapai? Karena janji Allah ya Teh ya, insya Allah di akhir zaman itu kan Islam akan berjaya. Nah pertanyaannya kita mau ambil peran di mana nih untuk mengembalikan kejayaan Islam. Jadi mindsetnya dulu mesti dirubah gitu. Ternyata anak-anak kita SD itu harus dewasa gitu. Jadi kalau melihat kurikulum Indonesia kan agak maksudnya jauh gitu ya, tidak berorientasi ke akil balik, tapi lebih ke kognitif dan kognitif, kurang lebih seperti itu Teh. Jadi mulainya tips yang pertama adalah menyamakan frekuensi Teh Yupi. Betul. Supaya tidak ada bahasa ini hanya tanggung jawab istri, ini hanya tanggung jawab suami, ini tanggung jawab ibu, ini hanya tanggung jawab ayah, tapi tanggung jawab berdua. Nah, masing-masing perlu menyamakan frekuensi dari strong why-nya itu yang pertama. Kalau zaman dulu kan, zaman para sahabat itu usia akil balik itu sudah siap untuk berperang kayak gitu ya. Iya. Betul. Ya. Kalau zaman pada sekarang, pada zamannya ada yang namanya kita Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang. Itu anaknya Zaid ya. Usamah bin Zaid itu pada usia 15 tahun. Jadi kalau sekarang panglima TNI itu usia berapa tuh? Indonesia. 3 kali usianya Usamah bin Zaid ya. Iya. Imam Syafi'i menjadi mufti memberikan fatwa itu di usia 14 tahun. Kalau di kita Majelis Ulama Indonesia yang memberikan fatwa itu rata-rata ketuanya usia berapa Teh? Ya itu sebatas refleksi ya, maksudnya subhanallah gitu. Kita tuh lamban sekali gitu ya. Iya, jadi banyak sekali ya PR-nya itu kita itu apa? Betul. Jauh tertinggal gitu kan.